QS Al-A'raf ayat 53, berbunyi tentang datangnya tawil kepastian makna dan akibat nyata dari wahyu, lalu manusia pada hari itu baru tersadar. Sungguh, para rasul, Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Penyesalan muncul, tetapi pintu kembali sudah tertutup oleh waktu. Dalam pendekatan tasawuf tadabbur kalbu, ayat ini tidak hanya bicara tentang hari kiamat di ujung sejarah, tetapi juga tentang kiamat batin yang bisa terjadi kapan saja ketika tirai kesadaran tersingkap. Menurut jalan Tazkiyatun Nafs ala Imam Jalaluddin Rumi, makna hakikat marifatullah pada ayat ini dapat dibaca begini. Rumi melihat manusia sebagai makhluk yang sering menunda kesadaran. Akal memahami ayat, lisan membacanya, tetapi nafs menunda penyerahan. QS Al-A'raf 53 menegaskan bahwa kebenaran ilahi tidak tergantung pada pengakuan manusia. Ia akan menyingkap dirinya sendiri pada waktunya. Takwil di sini adalah saat realitas menampar kesadaran, bukan lagi lewat kata, tapi lewat pengalaman langsung. Dalam bahasa kalbu, selama ini manusia mendengar tentang Allah. Pada saat tawil, manusia bertemu akibat dari menjauh atau mendekat kepadanya. Rumi sering mengingatkan bahwa penyesalan adalah bentuk pengetahuan yang terlambat. Jiwa baru mengaku ini benar setelah api menyentuh kulit, bukan saat cahaya masih bisa dipeluk. Maka ayat ini, bagi Rumi, adalah peringatan cinta yang keras. Jangan menunggu realitas memaksa iman tumbuh. Dalam Tazkiyatun Nafs, ayat ini menunjuk pada fase ketika nafs yang kotor berkata, "Aku sudah tahu," tetapi kalbu menjawab, "Engkau tahu." Setelah kehilangan, ma'rifatullah yang sejati bukan terjadi saat tawil datang di akhir, tetapi saat hati dibersihkan sebelum kebenaran berubah menjadi penyesalan. Rumi mengibaratkan, orang bodoh menunggu matahari membakar untuk percaya panas, sedangkan orang arif sudah berlindung sejak fajar. Hakikat ma'rifat dalam ayat ini adalah kesadaran bahwa kebenaran ilahi selalu hadir sekarang, namun hanya kalbu yang disucikan, yang mampu menyaksikannya, tanpa harus menunggu kehancuran ego. Takwil bukan hanya peristiwa kosmik, tapi saat topeng nafs runtuh, dan manusia melihat dirinya sendiri tanpa ilusi. Maka QS Al-A'raf 53, dalam tafsir batin Rumi, adalah seruan lembut yang tegas. Kenalilah Allah sebelum kebenaran, mengenalkan dirinya kepadamu dengan cara yang menyakitkan. Di titik ini, ma'rifatullah bukan pengetahuan, melainkan perjumpaan hidup antara kalbu yang telah disucikan dan realitas yang tak pernah pergi. QS Al-A'raf ayat 54 berbicara tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, bersemayam di atas arsy, menutupkan malam kepada siang, serta menundukkan matahari, bulan, dan bintang-bintang dengan perintahnya. Di ujung ayat, ada penegasan halus namun menghunjam. Ingatlah, miliknya penciptaan dan perintah. Dalam tasawuf tadabbur kalbu, ayat ini bukan peta kosmologi fisik, melainkan peta kesadaran ruhani. Alam raya yang disebut ayat adalah cermin dari alam batin manusia. Jalaluddin Rumi selalu mengajak membaca semesta sebagai simbol. Apa yang ada di langit bergaung di dalam hati. Bagi Rumi, penciptaan dalam 6 masa bukan soal hitungan waktu, tetapi tahapan tazkiyatun nafs. Jiwa tidak diciptakan matang dalam satu hentakan. Ia dibersihkan bertahap dari nafs yang liar, menuju kalbu yang jinak, hingga ruh yang bening. Tuhan tidak tergesa, karena cinta tidak pernah tergesa. Penciptaan bertahap adalah pelajaran kesabaran bagi Salik. Tentang istiwa di atas arsy, Rumi menolak membekukannya dalam arah dan tempat. Arsy adalah singgasana kesadaran tertinggi, dan Allah bersemayam, artinya menguasai tanpa batas. Dalam diri manusia, arsy itu adalah kalbu terdalam. Ketika kalbu disucikan, kehendak Allah tampak mengatur hidup, bukan karena Tuhan baru datang, tetapi karena hijab telah disingkirkan. Pergantian malam dan siang dalam ayat ini, menurut Rumi, adalah tarian antara gaflah dan sadar, antara lupa dan ingat. Malam menutupi siang, siang mengejar malam seperti keadaan batin manusia yang kadang terang oleh dizikir, kadang gelap oleh nafs. Orang arif tidak panik pada malam batin,
karena ia tahu cahaya selalu mengejar. Matahari, bulan, dan bintang adalah simbol daya dalam diri, akal yang menerangi, rasa yang menyejukkan, dan intuisi yang membimbing. Semuanya ditundukkan dengan perintahnya. Artinya, semua potensi manusia tunduk sepenuhnya hanya ketika ego dilebur. Selama nafs merasa berkuasa, kosmos batin kacau. Puncak ayat ini ada pada kalimat Alalahil khalqu wal amr, milik Allah penciptaan dan perintah. Rumi membaca ini sebagai tamparan lembut bagi keakuan. Manusia boleh berikhtiar, tetapi tidak berhak mengklaim kepemilikan atas hidupnya sendiri. Ketika Salik menyerahkan klaim itu, disitulah ma'rifat mulai berdenyut. Maka hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-Araf 54, menurut Rumi adalah menyaksikan bahwa alam luar dan alam dalam bergerak oleh satu kehendak. Dan tazkiyatun nafs adalah proses menyelaraskan batin agar tidak melawan irama itu. Bukan Allah yang jauh di langit, melainkan kalbu yang belum jernih untuk melihatnya. Rumi seakan berbisik, jika engkau ingin memahami bagaimana Tuhan mengatur semesta, bersihkan hatimu. Di sanalah ars kecil itu berdiri, dan di sanalah parinania terasa hidup. QS Al-Araf ayat 55 berpesan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalimatnya singkat, tetapi di dalam tasawuf, ia seperti pintu rahasia menuju ruang terdalam kalbu. Dalam tadabur kalbu, ayat ini tidak sedang mengatur volume suara lisan, melainkan sikap batin ketika berhadapan dengan yang maha dekat. Jalaluddin Rumi melihat doa bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai cara jiwa mengenali posisinya. Selama masih ada keakuan yang berdiri tegak, doa berubah menjadi tuntutan. Ketika keakuan runtuh, doa menjelma menjadi pengakuan. Rumi sering mengingatkan bahwa kerendahan hati tadaru bukan dibuat-buat. Ia lahir ketika nafs menyadari keterbatasannya. Jiwa yang telah ditazkiyah tidak lagi berteriak dalam doa, karena ia tahu Tuhan tidak tuli. Suara yang dilembutkan adalah simbol ego yang telah diredam. Semakin halus doa, semakin dalam ia berakar di kalbu. Doa yang pelan, tersembunyi dalam pandangan Rumi, adalah doa yang tidak lagi sibuk dengan kata. Ia adalah getaran batin, desahan ruh. Pada tahap ini, doa bukan lagi aku meminta, tetapi aku hadir. Inilah wilayah marifat. Ketika doa dan yang berdoa mulai kehilangan jarak, larangan melampaui batas dibaca. Rumi sebagai peringatan terhadap nafs yang menyusup ke dalam ibadah. Melampaui batas bukan hanya berbuat zalim kepada orang lain, tetapi juga memaksa Tuhan mengikuti keinginan ego. Doa yang penuh ambisi, pamer kesalehan, atau tuntutan tersembunyi adalah tanda jiwa belum bersih. Dalam tazkiyatun nafs, ayat ini menuntun Salik dari doa yang berisik menuju doa yang hening. Rumi mengibaratkan anak kecil menangis keras karena belum percaya ibunya dekat. Orang dewasa cukup menatap karena yakin ia didengar. Begitulah perbedaan doa nafs dan doa kalbu. Maka, hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-Araf 55 adalah kesadaran bahwa kedekatan dengan Allah tidak diukur dari kerasnya permohonan, tetapi dari lenyapnya jarak batin. Ketika nafs disucikan, doa tidak lagi meminta agar kehendak Tuhan berubah, melainkan agar diri diselaraskan dengan kehendaknya. Rumi seolah menutup ayat ini dengan bisikan makna. Berdoalah sampai doamu tak lagi bersuara, sebab disitulah Tuhan paling jelas terdengar dalam dirimu. QS Al-Araf ayat 56 menegaskan, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah ia diperbaiki. Dan berdoalah kepodenia dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini tampak sosial ekologis, tetapi dalam tasawuf, ia adalah peta etika batin manusia. Dalam tadabur kalbu, bumi pertama yang dimaksud ayat ini adalah bumi hati. Jalaluddin Rumi memandang bahwa Allah telah memperbaiki kalbu manusia dengan fitrah, cahaya ruh, dan potensi cinta. Kerusakan terjadi ketika nafs kembali berkuasa, setelah hati disentuh oleh kesadaran ilahi.
Inilah fasad yang paling halus, merusak batin yang sudah pernah mengenal cahaya. Larangan berbuat kerusakan setelah perbaikan, menurut Rumi, adalah peringatan bagi para pencari Tuhan. Dosa orang awam adalah kelalaian, tetapi dosa orang yang telah diberi rasa adalah kembali mabuk oleh ego. Ketika seseorang sudah mengecap makna di zikir, lalu hidup dengan kesombongan spiritual, disitulah kerusakan batin terjadi. Ayat ini lalu memadukan khauf dan raja, takut dan harap. Dalam Tazkiyatun Nafs, Rumi menolak ketimpangan. Takut tanpa harap melahirkan jiwa kering. Harap tanpa takut melahirkan nafs yang manja. Keduanya harus bernafas bersama, seperti dua sayap burung. Takut menjaga adab, harap menumbuhkan cinta. Rumi membaca doa dalam ayat ini sebagai keadaan eksistensial, bukan ritual semata. Jiwa yang bersih berdoa bukan karena terancam neraka, tetapi karena takut kehilangan kedekatan. Harapnya bukan pada pahala, melainkan pada keberlanjutan hubungan cinta dengan Yang Maha Hidup. Penutup ayat rahmat. Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan menjadi inti marifat. Ihsan, dalam tafsir batin Rumi, adalah berbuat dan hidup sikaneken selalu disaksikan. Hingga akhirnya, kesadaran itu berubah menjadi penyaksian itu sendiri. Saat nafs telah disucikan, jarak antara hamba dan rahmat lenyap, maka hakikat marifatullah dalam QS Al-Araf 56 adalah memahami bahwa kedekatan dengan Allah terjaga oleh tanggung jawab batin. Jangan merusak hati yang telah disentuhnya. Seimbangkan takut dan harap, dan hiduplah dengan ihsan. Disitulah rahmat tidak perlu dicari jauh-jauh, karena ia sudah bernaung di dalam kalbu yang terjaga. Rumi seperti mengingatkan dengan lembut, hati yang rusak tak mampu merasakan rahmat, bukan karena rahmat jauh, tetapi karena debu ego menutup pintunya.